Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walimah ini masuk pada sunnah-sunnahnya pernikahan. Artinya kalau akad nikah kok tidak melaksanakan walimah, ya ora apa-apa. Karena walimah ini masuk kategori min sunanin nikah, masuk kategori sunnah-sunnahnya nikah. Nah, sekarang makna daripada walimah. Walimah itu secara lughat adalah mustaqqatun minal walmi. Diambil dari kata al-walmi, apa artinya? Wahwa al-ijtima', yakni bermakna kumpul. Kenapa? Karena kedua mempelai itu berkumpul di dalam walimah itu. Wa taqa'u ala kulli ta'amin yuttakhadhu lisururi hadithin. Biasanya di situ tersedia seluruh macam-macamnya makanan untuk diambil atau dikonsumsi atau menjadi hidangan, ya. Lah, kemudian penggunaan kata walimah ini sebenarnya lebih kepada walimatul mursi, ya. Asyharu, lebih masyhur, ya. Maka ketika dikehendaki walimah kok di selain walimatul urus, maka harus dikoyiti atau dibatasi. Jadi walimah itu banyak sekali, ya. Ya. Jadi kalau walimah itu dimutlakan walimah, maka yang lebih masyhur, yang sering difahami adalah walimatul ursi, ya, atau walimah pernikahan. Ada juga walimatul khursi, yaitu walimah karena lisalamati min waladatil walad, ya, karena selamatnya anak itu lahir. Kemudian walimatul idzar. Walimatul idzar itu apa? Walimatul khitan. Kemudian akikoh, karena ada kelahiran anak. Wal waqiroh lil bina, karena harus bangun rumah, walimahan, syukuran. Wan naqi'ah, ya, wan naqi'ah itu apa? Liqudumil musafir, karena apa? Datangnya musafir, berarti walimatun naqi'ah atau walimatus safar kalau orang Indonesia, ya. Makanya kalau walimatus safar, terutama walimatus safar lil hajj, itu dilaksanakannya mestinya setelah pulang dari haji, bukan mau berangkat haji. Lah yang sering terjadi gimana walimatus safaril haji? Mau berangkat apa pulang dari haji? Wes salah kaprah, bener ora lumrah. Kebeneran gue. Ya, ini juga perlu diperhatikan, ya. Kadang-kadang itu tradisi itu perlu diluruskan, ya. Nah, sekarang hukumnya, ya, hukumnya tadi, hukum mengadakan walimatun nikah, hukumnya sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad, ya, sunnah saja, tidak wajib, karena memang Nabi sendiri juga mencontohkan baik secara perbuatan maupun ucapan. Aulaman Nabi ala ba'dinasi bimuddaini min syairin, 2 mud, ya. 2 mud itu berarti dalam fikul Islam wa adillatuhu bahwa 1 mud itu setara dengan 675 gram atau 0,688 liter, ya. Berarti kalau 2 mud 675 kali 2, 1 kilo 350 gram. Nabi mengadakan hajatan walimah dengan 2 mud. Berarti kira-kira buat makan orang berapa? Ya beras karo tengah kilo lah, kurang lebihnya itu. Berarti kira-kira buat makan orang berapa? 10, 20? Ya wong 20 lah, ya. Soalnya sekarang itu walimah itu sudah berlebihan, ngundang wong 1000. Lalu sih nggak ngempani ke priwe buat hidangan, orang ada duit utang. Lah kok nggak saya nyauri utang? Saya ini nggak apa? Jaminan untuk bisa nyaur utang. Mengharap apa? Sumbangan. Nah, itu loh yang berlebihan itu di situ. Mulanya, ya, kadang berlebihan. Oke. Jadi sederhana sekali, ya. Ada yang dengan roti dan daging, itu ketika menikahi Zainab, ya. Itu dalam riwayat Muslim, roti dan daging, ya. Nah, sekarang ukuran walimah, ya. Ukurannya walimah itu apa? Bagi orang yang kaya minimal nyembelih wedhus siji atau kambing 1 ekor. Ini yang pernah diperintahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf itu sugih-sugih atau kaya-kayanya sahabat. Diperintah kau nyembelih wedhus siji. Walahat tali aktariha, tidak ada batasan banyaknya walimah. Nah, bagi yang tidak memungkinkan, wali ghairil mutamakkini ma yaqdiru alaihi minat ta'am. Bagi yang tidak mampu, ya sudahlah semampunya. Ngundang batire sedulure wong 10 karo mendoan kopi cukup. Sudah dapat kesunahan maksudnya, ya. Terus waktunya sekarang, ya, waktu walimatul ursi, ya. Inna waqta walimatil ursi muwassa'un min hinil akti ila ma ba'da duhul. Jadi waktu daripada walimatul urus ini ditoleransi mulai dari akad nikah, ya, ila ma ba'da duhul, sampai setelah duhul. Wal afdal fi'luha ba'da duhul. Yang paling utama adalah setelah terjadi malam pertama lah istilahnya duhul itu.
lebih sopan ya. Ya tuh, lebih sopan. Nah, sekarang begini, mengenai masalah walimah, perlu saya juga baca referensi yang lain. Wa mahallu sunni walimatil ursi. Adapun mahal atau tempat kesunahan walimatul urus atau pesta pernikahan, di mana tadi kita sudah baca bahwa walimatul urus itu bisa dikategorikan menjadi sunnah dan menjadi bagian daripada mendapatkan kesunahan itu adalah setelah akad. Adapun mahalnya atau kesunahannya itu di siapa? Fi haqqiz zauj ar-rasyid. Jadi kesunahan mengadakan walimah itu bagi suami sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, hajatan atau walimatun nikah setelah akad itu haknya suami, bukan istri. Cuma kan kalau di Jawa atau di Indonesia pada umumnya kedua belah pihak kan melaksanakan hajatan resepsi pernikahan, kan begitu ya. Itu. Maka kita kembali kepada pakemnya bahwa sunnahnya walimatul urus itu adalah haknya suami, bukan istri. Jadi yang mendapat kesunahan bikin walimah, iklan nikah rame-rame itu suami, pihak suami, bukan istri. Ya. Tuh. Tentunya ya suami yang rosyid ya, rosyid itu pintar. Ya. Nah, sekarang bagaimana fa'in fa'alaha nahwu abi zaujah anhu? Kalau seandainya kau kemudian yang melaksanakan walimah itu adalah ayah dari mempelai putri atau istri sebagai ganti daripada suami, itu gimana? Fa in kana bi idzni zauj ta'addat as-sunnah. Kalau memang mendapatkan izin daripada suami, maka bisa menggugurkan atau bisa dikategorikan menggugurkan sunnah atau melaksanakan sunnah. Jadi syaratnya pihak istri melaksanakan walimatun nikah ya itu atas dasar izin dari suami. Nah, sekarang kasusnya, kalau seandainya ada pihak mempelai putri, pengantin putri, kok mengadakan walimah, ya, tanpa ada izin dari calon mempelai suami atau suami lah ya, karena itu tadi, maka ya bukan termasuk sunnah. Lah kalau tidak masuk sunnah, bagaimana maksudnya? Masuknya ya hanya sekedar tradisi atau budaya yang tidak ada kaitannya dengan kesunahan. Nah, sekarang tadi kita membahas masalah waktu walimatul urus. Jadi walimah atau hajatan, hajatan itu yang kita tahu ya, hajatan. Jadi kalau menurut kita kembali kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, arti kata hajatan adalah acara resepsi dan selamatan ya, mungkin resepsi apa saja tuh. Lah, hajatan sebuah kata yang kaya dengan makna, merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi masyarakat di Indonesia. Acara hajatan diadakan untuk mengundang orang-orang terdekat seperti keluarga, tetangga, dan teman dalam rangka syukuran atau resepsi. Ya, makanya kita juga harus membaca undangan-undangan yang kaitannya dengan pernikahan. Ya, contoh di sini, kalau di dalam undangan pernikahan ini saya kebetulan ada ini contohnya. Kalimatnya begini, dengan memohon rahmat dan ridho Allah, kami bermaksud menyelenggarakan syukuran pernikahan anak kami yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Oktober 2024. Tetapi di sini tertulis akad nikahnya 10 Oktober. Ya, undangan di sini kalimatnya menyelenggarakan syukuran pernikahan anak kami. Tanggalnya dibunyikan berapa? 6-7 Oktober atau Ahad dan Senin. Sementara akad nikahnya di sini disebutkan tanggal 10 Oktober. Pertanyaannya, apakah undangan-undangan yang semacam ini maksudnya adalah undangan ini menegaskan bahwa kami bermaksud menyelenggarakan syukuran pernikahan kami, anak kami. Ya, syukuran apa? Syukuran pernikahan anak kami yang dilakukan 6-7 Oktober, tapi akad nikahnya 10 Oktober. Nah, muncul permasalahan, apakah tradisi-tradisi seperti ini, tradisi syukuran pernikahan, di mana syukuran-syukuran pernikahan itu dilaksanakan sebelum akad, apakah masuk kategori syukuran walimah pernikahan atau bukan? Ya, pertanyaan demikian. Maka kita lanjut baca materinya. Tadi sudah dibaca bahwa waktu daripada walimatul urus itu min hinil akdi, mulai dari akad nikah. Di dalam kitab Hasyiah Bajuri juga di sini disebutkan ya, wastambata as-subuki min kalamil Baghawi.
Kemudian Imam Subuki mengambil istimbat hukum dari statement Imam Baghawi bahwa anna waqtaha yadkhulu bil aqdi, bahwa waktu walimah atau syukuran pernikahan ya itu baru bisa masuk waktunya bil aqdi, disebabkan telah terjadi akad pernikahan. Karena kalimat di undangan itu biasanya kami bermaksud menyelenggarakan syukuran pernikahan ya. Berarti anggar syukuran pernikahan kan akad nikahnya sudah terjadi. Berarti kalau sebelum menyelenggarakan syukuran pernikahan kok sebelum ada akad, itu bagaimanapun ya itu tadi belum masuk waktunya atau tidak dianggap sebagai akad syukuran pernikahan. Waktu yang di situ di mana pada waktu itu acara resepsi itu dianggap walimatun nikah atau resepsi pernikahan adalah diawali setelah akad, yadkhulu bil akdi fala tafutu bituli zaman ya, tidak hilang meskipun dengan waktu yang lama. Misalnya wis duwe putu nembe barang gawe ora apa-apa, utawa wis pegatan nembe resepsi pernikahan. Aku sih akad pernikahan resepsi nggo ngapa ya, biyen yang nikah lo kan wis pegatan ora masalah. Atau bahkan misalnya salah jenis wis mati tuh, yang penting setelah akad ya. Terus wal afdal fi'luha ba'da dukhul, yang paling utama adalah melaksanakan walimah setelah dukhul, bukan sekedar akad tapi sekaligus setelah dukhul. Jadi gini, minimal setelah akad, paling afdol setelah dukhul. Bi khilafi ma yuf'alu qabla al-aqdi, berbeda kalau walimah itu dilaksanakan sebelum akad, fala tajibul ijabah lahu, maka tidak wajib mengijabahi atau mendatangi undangan resepsi pernikahan yang dilaksanakan sebelum akad. Karena resepsi itu, syukuran itu meskipun dikaitkan dengan kalimat pernikahan, maka itu tidak masuk kategori walimatun nikah. Karena walimah itu dilaksanakan setelah terjadi sesuatu yang diwalimahi itu. Ya, begitu. Meskipun misalnya ya walimah kue atau hajatan resepsi itu nyambung dengan hari akad pernikahan. Misalnya akad nikahnya tanggal 4, resepsinya atau syukuran hajatannya tanggal 1, 2, dan 3, tetap tidak wajib mendatangi itu. Kenapa? Karena itu tidak masuk kategori walimatun nikah atau resepsi syukuran pernikahan, itu tidak termasuk, tidak dihukum itu begitu. Li'annahu laisa walimatun ursin, karena itu tidak termasuk walimatul urs ya. Makanya bagi siapa saja yang menghendaki bahwa walimah, syukuran, hajatan terkait masalah pernikahan, kalau kepengen mendapatkan kesunahan ya, yang sebagaimana pernah dicontohkan Nabi, yo akhroha anil aqdi, akhirkanlah hajatan barang gawe syukuran itu setelah akad, itu begitu. Syukur setelah duhul, itu begitu. Walau bil qahwah, walaupun hanya sekedar ya hidangan kopi sama mendoan, cukup sudah dapat kesunahan. Orang kudu sing kudu ngundang orang 1000, nyewa trateg, nyewa sound system ya, sing diundang wong 1000 ya. Pelaksanaannya sebelum akad kuwi kan barang gawe ki apa? Sembarang gawe ya, yang dalam kemampuan ya, lihat kemampuan. Kadang-kadang orang sekarang walimah atau syukuran hajatan malah dijadikan lahan bisnis. Pati apa ora wingi kan begitu ya. Tuh, oleh karenanya ya sederhana saja lah ya, sederhana saja. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ijabah ilaiha. Innal ijabata li walimatul urus fardhu ainin ala man du'iya ilaiha. Jadi hukum mendatangi walimatul urus itu menurut mazhab Syafi'i ada 3 kaul. Ada 3 pendapat. Yang pertama fardhu ain ya, yang kedua fardhu kifayah, yang ketiga sunnah. Nah, yang paling asoh ya wajib. Ya. Jadi ada 3 pendapat. Fardhu ain berarti wajib bagi individu yang diundang ketika tidak ada udzur-udzur tentunya. Kemudian yang kedua fardhu kifayah. Itu fardhu ain. Lah sekarang wakila fardhu kifayatin. Ada yang mengatakan mendatangi undangan walimatul urus itu fardhu kifayah. Kenapa alasannya? Li annal maqsuda idharun nikah wa tamyiz anisifah. Di situ kan hanya menampakkan ini loh pernikahan, ya. Dan membedakan antara perbuatan zina. Makanya ini cukup dihadiri oleh sebagian orang saja. Wakilah sunnah ya, ada yang mengatakan itu hanya sunnah, li annahu tamliku malin falam yujab ghairihi. Jadi di situ hanya tamlikul mal ya. Tamlikul mal itu apa? Kondangan atau
Itulah. Selanjutnya kita membahas masalah ini, pertanyaan, kembali kepada pertanyaan bahwa apakah hukum kondangan itu wajib dikembalikan. Tadi sudah jelas ya masalah walimatul arus ya. Jadi yang wajib datang, pendapat Imam Madzhab Syafi'i itu ada 3, fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah. Itu ketika sudah memenuhi syarat sebagai walimah. Apa syaratnya hajatan itu dianggap sebagai walimatun nikah? Minimal setelah akad nikah. Kalau sebelum, ya tidak, ya bukan termasuk walimatun nikah. Meskipun di dalam undangan ini kami bermaksud menyelenggarakan syukuran pernikahan anak kami, kalimatnya begini. Tapi kan kalau kita cross check kepada apa namanya manuskrip kitab kuning, acara yang dilaksanakan hajatan sebelum akad tidak termasuk walimatun nikah. Berarti gimana hukumnya ini? Ya sebagai tradisi saja, adat biasa, dan konsekuensinya tidak wajib datang. Oh dulu, paham? Oke. Lah, tadi saya juga sempat tanya, ada istilah barang gawe. Dalam terminologi Jawa dapat diartikan minta bantuan. Ya, minta bantuan ini apa? Baik tenaga, pikiran, ataupun pendanaan. Nah, ini mungkin kaitannya dengan pertanyaan ya, apakah hukum kondangan itu, kondangan dalam barang gawe itu wajib dikembalikan. Nah, makanya kita juga harus apa namanya membahas masalah-masalah kebiasaan-kebiasaan yang di tradisi di Indonesia ya. Ini dalam kitab I'anatul Thalibin, di sini diterangkan ya, juz 3 halaman 48. Di sini diterangkan wa ma jarot bihil adatu fi zamanina min daf'in nuqud fil afrah li sahibil farhi fi yadihi aw yati ma'dunihi hal yakunu hibbatan aw qardan. Jadi apa kebiasaan yang berlaku di zaman kita, artinya memberikan semacam pemberian ya, kado hadiah perkawinan dalam sebuah kondangan, baik secara langsung kepada sahibul hajat atau yang mewakilinya, apakah itu semacam kategori pemberian cuma-cuma atau piutang. Nah, di sini berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa oh itu masuk kategori hutang. Ada yang mengatakan bahwa oh itu hanya sekedar pemberian. Jadi dapat disimpulkan bahwa amplop, uang, beras, minyak, dan lain sebagainya tentunya itu secara itu dikembalikan kepada adat ya. Bisa berstatus hibah ketika tidak ada apa namanya akad transaksi yang di situ mengarah kepada hutang, itu begitu. Dan kedua, bisa berstatus menjadi hutang ya dengan berbagai catatan ya. Satu catatannya adalah telah terjadi kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut bahwa pemberiannya itu menuntut adanya pengembalian. Nah, saya lengkapi lagi mengenai ini ya, mengenai syarat-syarat itu harus dikembalikan. Ini di dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ya. Walladzi taharrara min hadza kullihi annahu la ruju'a fin nuqud al-mu'tad fil afrah. Jadi dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan ini bahwa tidak ada kewajiban mengembalikan harta ya yang menjadi terjadi dalam aneka pesta, dalam arti pemilik harta tidak mendapatkan pengembalian harta yang telah ia berikan kepada pemilik pesta kecuali dengan 3 syarat. 1. Ayati bilafdin kahudhu wa ayyan wiyar rujuk wa yasduquhu wa warithuhu fiha. Jadi di sini sebenarnya syarat pertama adalah saat menyerahkan hartanya menggunakan ungkapan seperti ambillah. Artinya bahwa di sini di situ ada indikasi akad qardun. Ya, syarat dan rukun utang piutang itu salah satunya adalah ijab qabul. Ya, ijab itu penetapan bahwa inilah saya hutangi, itu ambillah. Terus juga harus sepengetahuan orang yang dihutangi bahwa dia tahu ini dihutangi gitu. Soalnya ada juga tradisi di daerah tertentu ya, di kecamatan Bumiayu, wilayah kecamatan Bumiayu itu barusan saya juga ketemu sama apa ya, bisa jadi korban bisa jadi pelaku ya. Artinya dia kaget, orang itu kaget, loh saya kok dapat undangan tapi di situ minta 15 kilogram beras. Ya, oh berarti dulu dia pas saya hajatan atau keluarga kami hajatan, dia memberikan 5 kg beras, itu niatnya hutang. Tapi si tuan rumah atau orang yang hajatan itu tidak tahu. Lah, kalau permasalahannya demikian itu bagaimana? Utang piutang, tapi kemudian yang dihutangi tidak tahu, itu bagaimana? Nah, makanya kita harus mengetahui masalah itu tadi, masalah bab hutang, rukun-rukun qardun dan syarat-syaratnya. 1, mukrid.
yaitu orang yang menghutangi. Mukallaf, rasyid, mukhtar, jaizut tasarruf. Dia harus mukallaf, pintar dan tidak terpaksa. Terus syarat yang kedua, rukun yang kedua adalah muktarid, orang yang menerima hutangan, balik akal tasarruf itu. Terus kemudian yang nomor 3 rukun syaratnya adalah sihot, wahya al ijab faqat, mengijabkan. Makanya tadi kan kalimatnya di dalam khasiyah jamal bahwa ketika memberikan utangan memberikan kondangan itu ambillah, maksudnya di sini adalah sihot ya, mengijabkan. Harus tidak boleh lepas dari sihot ya. Tuh. Ini saya sedang membahas masalah tradisi wong kondangan ya. Kok kemudian dia meniatkan hutang dalam kondangan itu, maka dia harus melafadzkan ketika kepengin perbuatannya itu dianggap sebagai perbuatan hutang ya. Wal qabul syartun fil qardi alal asal, sementara menerima itu juga menjadi syarat di dalam hutang piutang ya. Wala buta minal ijab, intinya kudu ana ijab penetapan, nih saya hutangi ya. Jadi yang sedang saya bahas di sini adalah tradisi-tradisi wong kondangan ya, tapi kemudian kok orang ngomong utang jebulian utangnya, kalau tidak menyampaikan ijab penetapan bahwa ini utang ya, utangnya menjadi fasid, soalnya menjadi geger di masyarakat. Karena Pak pihak penyelenggara hajatan dia orang ngerti, akhirnya ketika dia kondangan kepada orang tersebut tidak pas dengan apa yang dia hutangi. Masalahnya biasanya muncul demikian, itu begitu ya. Tuh. Makanya sudah terjawab ya, apakah hukum kondangan itu wajib dikembalikan, yaitu tadi harus memenuhi beberapa syarat. Satu, saat menyerahkan hartanya, kalau memang itu mau dianggap sebagai hutang, dia wajib ijab menetapkan bahwa ini utang ya, ambillah, itu begitu. Terus yang kedua, saat menyerahkan hartanya ia berniat dikembalikan dan disepakati oleh pemilik pesta atau penerima sumbangan, harus diketahui. Kalau tidak diketahui ya tidak bisa dimasuk kategorikan hutang. Artinya nanti kalau ada geger-geger di kemudian hari, sang pelaku pemberian kondangan yang dianggap dirinya sebagai hutang gugur sudah. Paham ya? Karena apa? Dia ceroboh, aweh orang ngomong, sing duwe orang ngerti, yang diberi itu nggak tahu, itu begitu. Syarat yang ketiga, terdapat kebiasaan di masyarakat hal pengembalian harta pemberian pada acara kondangan. Begitu ya? Tuh. Tapi kalau masalah hibah ya sudahlah ya, beres. Jadi kalau memang mau dianggap sebagai hutang harus memenuhi beberapa syarat tadi itu. Ada ijab ya, kemudian yang diberi sumbangan dalam bentuk hutang itu tahu, kemudian yang ketiga adalah terjadinya kebiasaan di daerah tersebut. Ya, kalau itu memenuhi kriteria itu maka wajib dikembalikan. Kalau tidak ya sebagaimana hibah biasa ya. Jadi di situ kalimatnya adalah hibah ya, pemberian saja, itu begitu. Kalau diniati sedekah ya bisa. Terus apa yang dimaksud, pertanyaan, apa yang dimaksud dalam makna walimatul urus itu? Apakah acara sebelum akad atau sesudah akad? Sudah dijelaskan tadi ya, sudah terjawab. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah hajatan sudah termasuk walimatul urus di dalam syarat Islam? Sudah terjawab ya, sudah terjawab. Terus walimatul urus apakah yang wajib mendatanginya? Apakah memberikan amplop termasuk akad hibah atau hutang? Sudah terjawab semuanya ya. Ya, permasalahan walimatul urus kita simpulkan lagi ya. Pertama, bahwa waktunya tadi sudah ya, hukumnya sunnah ya. Terus kemudian mendatangi walimatul urus ada 3 pendapat, wajib fardu ain, wajib individu, wajib kifayah, hanya diwakili saja cukup bagi orang. Kemudian yang 3 sunnah, itu ketika memenuhi syarat bahwa walimah nikah itu terselenggaranya minimal setelah akad nikah. Nah, terakhir berarti menanggapi fenomena-fenomena yang ada di mana? Di Indonesia atau di Jawa, orang melaksanakan ini tadi sebagaimana contoh undangan, menyelenggarakan syukuran walimah pernikahan anak kami, tapi kok dilaksanakan sebelum akad, maka kalau secara sudut pandang kacamata fikih itu tidak termasuk walimatun nikah. Kalau tidak termasuk walimatun nikah, diundang tidak wajib datang. Kok kalau seandainya masyarakat Indonesia atau Jawa sudah mulai paham, oh ya nanti saya menyelenggarakan syukuran pernikahan anak-anak kami laksanakan setelah akad nikah, ya, maka di situ berlaku 3 pendapat mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan wajib datang bagi setiap individu yang diundang. Terus pendapat yang kedua hanya sebagian saja, kalau sudah ada yang mewakili berarti lainnya gugur ya. Kemudian yang ketiga sunnah. Terus mengenai kondangan itu tadi ya, ini kan wajibnya datang ya.
Walimah itu kan makan-makan, berarti diundang, disuruh makan. Kan di sini kalimatnya kalau kita kembali kepada undangan, merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila bapak, ibu, saudara dan saudari berkenan hadir memberikan doa restu kepada kami. Kalimatnya jelas, memberikan doa restu kepada kami, jelas. Berarti kalau di situ walimah yang sesuai syariat adalah setelah akad nikah, berarti kan di situ biasanya sudah dipersiapkan makanan dan minuman. Kita datang, makan, wareg, kenyang, minum, seger, berbagai macam jajan-jajanan, makan semuanya, kenyang, doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainukuma fi khairin, salaman bali, weteng, wareg, perut kenyang. Loh, kalau tidak ngamplop gimana? Yaitu tadi, hanya sekedar hibah, hanya sekedar sotakoh, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, jadi anggap misalnya kok akeh orang, akeh acara-acara bulan-bulan, biasanya bulan-bulan tertentu ya, bulan Syawal, bulan haji, bulan Maulud, itu musim barang gawe, musim hajatan, ya sudah. Kalau ada undangan kok kemudian undangan itu sebelum akad nikah, maka kita tidak wajib datang, kesimpulannya. Teka datang ya itu hanya sekedar tradisi, ora teka atau tidak datang ya tidak dosa, ya begitu, paham? Ora dosa. Kok terpaksa datang, ya sudahlah, mengikuti tradisi yang ada, itu pun hanya datang saja, ya, datang madang, ya kalau dalam biasanya madang Bali gitu. Jadi jangan dibikin resah gitu, slow aja. Ya, artinya tidak wajib pun tidak datang pun tidak wajib, karena walimah itu tidak termasuk walimatun nikah. Kalaupun itu datang, madang donga Bali, ya. Lah, kalau kemudian kok ada orang yang sudah mulai paham bahwa oh ya walimatun nikah, walimatul urus atau persepsi pernikahan itu bisa dianggap sunnah setelah akad nikah, maka di situ ada 3 jawaban dari mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang sekedar sunnah. Ya, terus sohibul hajat biasanya mengharapkan atau bahkan merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila berkenan hadir dan memberikan doa restu. Jadi yang diharapkan itu hanya doa restu, tidak mengharapkan amplop. Jadi ketika kemudian kok ada orang melakukan hajatan besar-besaran, ngundang ribuan orang, ya, kok yang datang yang datang ternyata madang, tok makan, tok orang nasi ngawe amplop, ya jangan marah, karena undangan itu telah memahami betul isi undangan. Kurang lebih demikian ya. Ya, apabila ada kesalahan, ada kekurangan, barangkali ini keterangan ini menjadi sebuah pencerahan ya. Ini karena akhir-akhir ini resepsi barang gawe hajatan itu oleh orang-orang akhir zaman itu sudah mulai diselewengkan. Ada modus-modus tertentu diniati untuk apa? Mencari untung lah, ya. Mencari untung berarti ya bahasa sing lebih kasarnya ya bisnis begitu. Makanya itu tadi sebagai penjelasan yang tegas dari syariat Islam, kita bahas bersama-sama semampu kita. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi pencerahan buat kita semuanya dan siapa saja yang mengikuti forum kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.